sholat dan sedekah. Terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi, seperti aku hidup berpasangan dengan api. Berhenti, ulangi psikolog dan terapi. Aku isi bensin, kita coba lagi. Tapi sebelumnya, sejuta sayang untukmu cinta. Karena aku pun bola panas juga, kadang lebih atau sama parahnya. Dan jika bicara tentang masa depan, aku pun bingung tak punya tebakan. Lagu cinta untuk akhir dunia, lihat kami nyanyikan ini bersama. Semoga hidup kita terus gini-gini saja, walau sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Loka 3C Regular. Perkenalkan, nama saya Habibah dengan NPM 2024000125 sebagai moderator dalam video diskusi kali ini. Tema diskusi kami kali ini adalah etika administrasi dalam praktek, yaitu menjembatani idealitas dan realitas pelayanan publik. Sebelum memasuki pembahasan diskusi ini, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 4. Bersetan kata siapa, mau bilang apa tak guna. Mereka hanya tahu namamu, mereka takkan jadi diriku. Bersetan aturan cinta, tak tertulis di atas batu. Apa kau ingin menjadi benar atau ingin menjadi mudah? Semoga hidup kita. Hai semuanya. Hai. Kita kumpul di sini bukan untuk santai-santai biasa ya, tapi kita di sini untuk membahas topik penting yang sangat penting bagi kesehatan negara kita, yaitu etika administrasi dalam praktek. Topik yang ideal tapi seringkali jauh dari realitas. Bibah, kita perlu bedah kenapa pelayanan publik sering terasa tidak etis. Jadi intinya kita ingin tahu kenapa aparatur negara harus bertindak etis dan kenapa dalam prakteknya itu sering terjadi gagal. Oke, kita mulai dari yang mendasar dulu ya, yaitu konsep administrasi Rabbani. Silahkan. Secara sederhana, etika administrasi publik adalah seperangkat nilai, norma, dan moral yang menjadi pedoman perilaku bagi aparatur publik dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Jadi ini bukan sekedar aturan hukum tertulis, tapi juga nilai-nilai moral yang mengatur bagaimana seorang administrator seharusnya bersikap. Intinya adalah bertindak benar, bukan sekedar bertindak sesuai aturan. Lalu, apa urgensinya? Etika ini penting karena administrasi publik berhubungan langsung dengan kekuasaan dan sumber daya publik. Tanpa etika, kekuasaan rentan disalahgunakan, dan sumber daya negara bisa habis karena korupsi atau inefisiensi. Etika bersumber dari 3 hal. Yang pertama yaitu nilai moral. Ada kejujuran, kebaikan, dan tanggung jawab universal. Yang kedua ada norma, yaitu aturan tertulis seperti kode etik, sumpah jabatan, dan peraturan disiplin PNS. Yang ketiga ada hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang jika dilanggar akan ada sanksi pidana. Jadi etika adalah basic moral di atas hukum. Kalau kita sudah tahu konsepnya, apa saja prinsip yang harus dipegang teguh dan apa tantangan terbesarnya di lapangan? Ma'rifatul Husna dan Rika, silahkan. Ada 4 prinsip utama dalam etika administrasi yang harus dipegang. Yang pertama, akuntabilitas, yaitu pegawai harus dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakannya kepada publik. 2, transparansi, yang mana keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran. Ketiga, keadilan, yaitu tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan. Semua warga negara dilakukan sama di mata birokrasi tanpa memandang suku, agama, atau kekayaan. 4, responsif, yaitu cepat tanggap terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat. Prinsip-prinsip itu indah di atas kertas, tapi tantangan praktiknya berat. Aparatur sering terjebak dalam konflik kepentingan. Misalnya, melayani teman sendiri lebih cepat, atau mereka tertekan oleh budaya organisasi yang korup, yang membuat sulit bertindak etis.
Tantangan lainnya adalah etika red tape atau etika prosedur yang kaku. Pegawai tahu melayani harus cepat atau responsif, tetapi terhambat oleh prosedur yang berbelit atau norma prosedural yang justru jadi alat untuk melegitimasi kelambatan dan pungli. Benar sekali, etika bukan hanya soal niat baik, tapi juga soal sistem. Sekarang kita kaitkan dengan studi kasus yang sering kita lihat. Erwati, berikan contoh kasusnya, dan Dela, berikan pelanggaran etika apa yang sering terjadi. Saya ambil contoh kasus klasik, proses perizinan usaha mikro kecil atau UMK yang sengaja dibuat berbelit, misalnya izin yang seharusnya selama 3 hari dipersulit hingga berminggu-minggu dengan alasan berkas kurang lengkap berulang kali. Dalam kasus tersebut ada beberapa pelanggaran etika. Yang pertama, melanggar prinsip responsif, yang mana jelas terlihat karena tidak cepat tanggap dan justru memperlambat. Yang kedua, melanggar prinsip transparansi, yaitu persyaratan yang tidak jelas di awal dan selalu berubah adalah bentuk ketidaktransparan. Dan yang ketiga, melanggar prinsip keadilan, yang dimana pengusaha kecil yang dirugikan, sementara pengusaha besar yang melobi mungkin dilayani dengan cepat. Dan yang paling parah, ini menciptakan biaya kepatuhan yang tidak etis. Warga atau pengusaha kecil akhirnya memilih jalur pintas atau suap. Bukan karena mereka tidak patuh, tapi karena birokrasi memaksa mereka untuk melanggar etika agar urusan mereka selesai. Kritik kita harus tajam. Kegagalan etika administrasi ini bukan hanya merusak citra pemerintah, tapi secara ekonomi, ia membunuh potensi pertumbuhan usaha kecil dan menciptakan ketidakpercayaan publik yang sangat mahal harganya. Poin kritis yang sangat bagus. Etika administrasi adalah kunci efisiensi dan keadilan. Jika etika gagal, semuanya runtuh. Isi Bu, ulun hendak mau surat izin usaha. Ini sudah sesuai dengan yang di website. Lengkap kayak apa? Coba ulun cek dulu lah. Ini masih kurang formulir lampiran SK baru. Pian bawa ke loket 2 lah. Ini kurang materai, kurang stempel RT, kurang salinan rekening juga. Pian bawa ke loket 3 aja dulu lah. Bekas ulun jadi ibu yang di sana kurang Pak Ai. Apa yo yang kurangnya? Nah, ini uang tantangan ibu kepala dinas. Uangnya di sebelah sana apalah. Permisi Bu, ini kurang tanda tangan pian. Nah, ulun masih ada rapat, esok datangnya aja lagi lah. Terima kasih Bu. Nah Pali, mau hanya rangkut-rangkut kayak itu? Selesai juga kah berkasnya tuh? Nah, kada tahu juga kayak jualin nasib kita. Aduh, hei. Sudah 2-3 kali aku pulang-balik ke sini, tapi ujar petugasnya ini berkasku ini kada lengkap ya masih. Tapi bekas aku asal lengkap aja, pang sudah ini nah. Kayaknya sengaja dilambat-lambati, Pang lah. Kurasa yang ini lain masalah berkas, tapi mah ada aba-aba. Kak, sesuai antrian mau Pang menyalip antrian kami yang panjang nih. Ulun di sini setumat aja, Pang. Ini pula berkas ulun mau nyakawa hari ini langsung jadi. Oh, ini lengkap aja sudah, Bu Ai. Pian langsung bawa ke loket 3 lah. Bu, kenapa berkas ulun belum tuntung-tuntung sedangkan si Sidi langsung jadi? Jangan hiri benar, jalurnya ada urusan cepat. Jalur cepat kah, jalur haram kah? Ini kantor pemerintah, lain pasar gelap. Jangan salah paham Bu, yang diterima Ibu Husna tadi gasan sumbangan kantor aja. Jangan makal, sumbangan kas kantor apanya? Kada suah menang, sumbangan kas kantor aku mana mempercepat pelayanan pulang. Cepat boleh, tapi lewat prosedur.
Lain pang menyuap pegawai, ini merugikan UMKM yang hendak membayar gaji sesuai UMR. Stop! Kasus ini mengajarkan bahwa pelayanan publik bukan hanya tentang lambat atau cepat, tetapi soal keadilan ketika uang pelicin lebih dihargai daripada kejujuran. Masyarakat kecil menjadi korban. Kami berharap pelayanan pemerintah transparan, jelas, dan tanpa pungli, agar UMKM bisa berkembang dan bekerja menerima hak UMR secara adil. Pelayanan publik harus memihak pada kebenaran, bukan pada uang. Insightful sekali diskusinya. Kita sudah bedah ideal etika dan realitas tantangannya di lapangan, terutama dalam studi kasus perizinan. Etika administrasi adalah fondasi utama dalam pelayanan publik. Sebagai penutup, solusi tidak cukup hanya menambah aturan. Kita butuh reformasi mental atau mindset change dari aparatur, dari mental penguasa menjadi pelayanan publik. Digitalisasi dan transparansi adalah alat, tapi integritas adalah rohnya. Mari kita sebagai generasi muda terus menuntut etika administrasi yang benar-benar diterapkan dalam praktik sehari-hari, demi terwujudnya pelayanan publik yang adil, cepat, dan bermartabat. Terima kasih banyak semuanya atas kontribusi dan wawasan kritisnya. Terima kasih, etika administrasi wajib diterapkan.